Bab 93 ketika dia mendarat. Kakinya membawa momentum dan terus berlari selama beberapa meter. Detik berikutnya, dia mengungkapkan ekspresi mengerikan saat dia melihat kakinya sendiri berlari. Dia memutar kepalanya. Seketika cahaya listrik memudar. Dia melihat tatapan dingin Xiao Chen. Xiao Chen melepaskan aliran api ungu dan membakar tubuh menjadi abu. Setelah itu, dia mengemas beberapa barang di kamarnya dan segera meninggalkan halaman pagi berikutnya. Xiao Chen keluar dari penginapan yang sunyi. Dia mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang saat dia perlahan-lahan menuju paviliun Liuxiang. Bangun seperti Xiao Chen tidak terlalu aneh di kalangan pembudidaya. Jadi, ketika dia berjalan ke paviliun Liuxiang, itu tidak menarik perhatian siapapun. Dia dengan santai menemukan meja kosong dan duduk. Xiao Chen memanggil pelayan. "Tolong suruh bosmu datang. Katakan padanya ada bisnis untuknya." Pelayan memandang Xiao Chen dan menganggapnya lucu. Bisakah bos Liuxiang Pavilion dilihat oleh siapa saja saat mereka mau? "Maaf, tamu kami. Aku percaya bahwa kamu tidak memahami aturan kami." Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan uang kertas 500 tael perak, serta ukiran kayu. Dia menyerahkannya kepada pelayan sambil berkata, "Tolong bantu aku dan jalankan tugas ini. Ketika bos kamu melihat ukiran kayu ini, dia tidak akan menyalahkan kamu." Pelayan itu membuka matanya lebar-lebar dengan gembira ketika dia menerima uang kertas perak. "Tamu yang terhormat adalah orang yang jujur dan terus terang. Aku akan pergi sekarang. Tetapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah bos akan melihat kamu atau tidak." Xiao Chen mengambil cangkir teh di atas meja dan dengan lembut menyesapnya. Tersenyum ketika dia berkata, "Tidak apa-apa, selama kamu melaporkan hasilnya kepada aku. Apakah itu berhasil atau tidak, aku tidak akan menyalahkan kamu." Tidak lama setelah pelayan pergi, langkah kaki Jin Dabao terdengar dari lantai 2. Melihat bangunnya Xiao Chen, dia diam-diam tercengang sebelum dia berlari dengan gembira. "Kakak Xiao, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apakah kamu dalam pelarian? Jika ya, kamu bisa datang dan menemukan aku. Aku punya cara." "Kemana kamu mau pergi?" Sebut saja." Xiao Chen diam saja. Tangan kanannya, yang memegang cangkir teh, tiba-tiba bergerak dan dengan suara "sua", dia meraih pahatan kayu di tangan berlemak itu. Dia meletakkan ukiran kayu itu ke bawah. Dan kemudian dia mengambil cangkir teh yang perlahan jatuh. Mata Jin Dabao menyipit dan dengan hati-hati mengevaluasi Xiao Chen. Dia heran di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa Xiao Chen akan begitu cepat ketika dia bergerak. Dia tidak sengaja tertangkap basah. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Brother Dabao, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah aku dalam pelarian. Aku hanya di sini untuk membicarakan bisnis. Aku orang yang jujur. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk kamu. Apakah kamu bersedia atau tidak?" Jin Dabao tersenyum lagi. "Tentu saja. Kenapa tidak?" Xiao Chen berkata. "Kalau begitu mari kita bicara tentang detailnya. Ukiran kayu yang kamu lihat terakhir kali, aku tidak akan mengukir itu lagi. Ukiran yang akan aku kerjakan dengan kamu adalah yang baru saja kamu lihat." Fatih Jin mengerutkan kening dan berkata dengan cara yang seolah-olah agaknya ditempatkan di tempat. "Aku katakan, Saudara Xiao, untuk 2 ukiran kayu ini, perbedaan harga untuk dengan dan tanpa pakaian tambahan tidak hanya 1 atau 2 kali. Lalu kita menemui jalan buntu. Aku memiliki garis bawah aku. Aku tidak akan menjual ukiran Putri Yingyue hanya dengan beranya. Selamat tinggal." Xiao Chen bangkit, dan kemudian berjalan menuju pintu. Fatih Jin buru-buru bangkit dan menahan Xiao Chen. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kakak Xiao, jangan terburu-buru. Apakah aku menolaknya? Aku sedang mempertimbangkan harganya. Duduk dan bicaralah." "Tolong duduk." Xiao Chen tersenyum dalam hatinya. Dia telah mengantisipasi bahwa lemak ini akan tergoda oleh transaksi ini. Dia secara akurat menduga bahwa Jin Dabao tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ketika berhadapan dengan orang-orang kalkulatif seperti itu, ia tidak bisa memperhitungkan hati nuraninya. Dia harus memamerkan sisi kuatnya, atau dia akan menjadi pihak yang dirugikan.
Melihat bahwa Xiao Chen duduk sekali lagi, Fatih Jin berkata, "Kakak Xiao, bagaimana dengan ini? Kamu adalah orang yang sangat mudah. Jadi aku tidak akan bertele-tele. Kami akan mengikuti rencana yang disebutkan sebelumnya. Kamu memasok barang, dan aku akan menangani penjualan. Setelah itu, kami akan membagi keuntungan 30-70 untuk aku." Xiao Chen berpikir sejenak. Aku tidak suka cara untung dibagi. Butuh waktu terlalu lama untuk uang masuk. Cukup sebutkan harga. Berapa banyak yang kamu rela membeli untuk ukiran kayu? Fatih Jin bergumam pada dirinya sendiri tanpa berkata sebelum berkata. Bagaimana dengan 100 tael emas per ukiran kayu? Xiao Chen tercengang. Tidak disangka dia bisa menjualnya dengan harga mahal. 100 tael emas setara dengan 10.000 tael perak. Biaya membuat ukiran kayu hampir tidak berarti. Margin keuntungan jauh lebih tinggi dari apa yang diharapkan Xiao Chen. Tael perak yang saat ini ada padanya diperoleh di Pavilion Linlang dengan menjual pil puasa. Itu adalah proses yang jauh lebih rumit untuk memurnikan obat. Sebagai perbandingan, membuat ukiran kayu jauh lebih mudah. Dalam pengenalan mantra pelepasan kehidupan dalam kompendium budidaya, ia memiliki beberapa catatan khusus tentang membuat ukiran kayu. Keterampilan ukiran Xiao Chen datang dari sana di dunia ini, di mana cara bela diri berkuasa. Ada sangat sedikit orang yang berani dan meneliti keterampilan tambahan seperti ini. Hasil karya Xiao Chen sangat unik di dunia ini. Dia awalnya ingin menolak proposal Fatih Jin. Tetapi setelah upaya pembunuhan tadi malam, dia merasakan perasaan urgensi di hatinya. Jalur kultivasi membutuhkan sejumlah besar uang. Belum lagi pil obat mahal, baju besi yang bagus, dan spirit weapon saja akan membutuhkan seorang pembudidaya untuk membayar harga yang sangat besar. Salah satu alasan penting mengapa para murid dari klan bangsawan besar berkultivasi lebih cepat daripada yang lain adalah karena mereka memiliki akses ke pil obat yang baik dan peralatan berkualitas. Meskipun Xiao Chen bisa mendapatkan uang dari memurnikan pil obat, dia masih tidak bisa memperbaiki yang bermutu tinggi. Selain itu, proses pemurnian pil obat juga membutuhkan banyak uang. Juga, Xiao Chen bermaksud untuk memperbaiki lebih banyak peralatan di masa depan. Itu membutuhkan sejumlah besar uang juga. Jadi dia sebenarnya sangat membutuhkan uang. Ketika Fatih Jin melihat bahwa Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, dia berpikir bahwa harga yang dia kutip terlalu rendah. Dia berkata, "Kakak Xiao, apakah kamu tidak puas dengan harga ini? Ini sudah harga terbaik yang bisa aku berikan kepada kamu. Aku tidak mengambil keuntungan dari kamu. Ini yang tertinggi yang bisa aku tuju." Xiao Chen memulihkan akalnya dan tersenyum. "Tidak, bukan itu. Aku sedikit heran. Bagaimana kamu bisa menjualnya agar kamu dapat membelinya dengan harga tinggi?" Sua, kipas lipat emas di tangan berlemak terbuka dengan cepat. Xiao Chen tahu di dalam hatinya bahwa ketika dia melakukan tindakan ini, sudah waktunya baginya untuk mulai membual. Memang setelah lemak mengipasi dirinya dengan penuh semangat, dia tersenyum dengan sombong. "Saudara Xiao, kamu mungkin tidak tahu, tetapi putri ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di pengadilan kekaisaran dan ibu kota kekaisaran. Tidak berlebihan menyebut dia seorang dewi. Bukan hanya kekuatannya di puncak, ia juga memiliki penampilan seperti peri. Lemak ini sudah memperhatikan ini sejak lama. Dengan menggunakan peluang bisnis ini, aku mendapati orang-orang menulis beberapa buku tentangnya. Bisa dikatakan bahwa setiap pria di Imperial Capital memiliki salinan. Di bawah pengaruh buku-buku ini, dan juga beberapa inspirasi lainnya, aku telah memikirkan ide untuk memiliki ukiran kayu sejak lama. Sayangnya, aku tidak dapat menemukan pengrajin yang cocok untuk pekerjaan itu. Jadi, ketika aku melihat saudara Xiao, aku merasa ada pertalian di antara kami. Aku sudah lama mencari seseorang seperti kamu." Xiao Chen diam-diam terheran-heran di dalam hatinya. Lemak ini benar-benar seorang jenius bisnis. Untuk berpikir bahwa ia dapat merancang metode pemasaran yang inovatif. Setelah itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya dengan nada menyelidik, "Brother Dabao, buku-buku milikmu, itu bukan novel erotis, kan?" Fatih Jin tersenyum agak canggung. "Itu
Mereka tidak bisa benar-benar disebut novel erotis. Aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah novel yang memiliki beberapa elemen romansa dan fantasi untuk mereka. Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya. Aku tahu itu. Lemak ini pasti tidak akan melakukannya dengan cara yang benar secara moral. Dia bertanya agak cemas. Apakah kamu tidak takut bahwa pengadilan kekaisaran akan mengetahui tentang kamu melakukan ini? Fatih Jin tersenyum dengan cara yang vulgar. Tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Petugas yang bertugas menyelidiki ini memiliki beberapa transaksi dengan aku. Kami bahkan secara pribadi mendiskusikan beberapa detail novel. Novel-novel yang kami miliki bersambung. Jika dia menutup kita, dia tidak akan lagi bisa membacanya. Xiao Chen harus mengaguminya dari lubuk hatinya kali ini. Dia mengambil ukiran kayu yang telah dia buat sebelumnya dan menyerahkannya kepada Fatih Jin. Aku sudah membuat ini di masa lalu. Harus ada sekitar 100 dari mereka. Beri aku harga. Fatih Jin tidak mengatakan apa-apa. Senyum gembira memenuhi wajahnya saat dia mengambil setiap ukiran kayu dan dengan cermat memeriksanya, satu persatu. Dia terlihat sangat serius saat melakukan ini di lantai 4 pavilion Liu Xiang. Jiang Muheng dan Duan Muking duduk di meja sendirian. Jiang Muheng tersenyum elegan. Nona Duanmu, aku sudah membuat kesepakatan dengan pemilik Spirit Fox itu. Pelayan aku sudah pergi untuk mengambil barang. Dia seharusnya mengirimkannya kepadamu kapan saja sekarang. Duan Muking tersenyum ringan. Berapa banyak yang kamu belanjakan? Aku akan membayar kamu 2 kali lipat. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita kerugian. Melihat sulitnya senyum Duan Muking, kegembiraan di wajah Jiang Muheng semakin dalam. Aku tidak menghabiskan banyak uang. Nona Duanmu tidak perlu repot dengan itu. Selama kamu bahagia. Duan Muking agak terkejut. Orang itu dari kemarin menginginkan senjata roh peringkat surga sebelum dia mau menjualnya. Tuan muda Jiang, apakah kamu memainkan trik curang? Jiang Muheng panik di dalam hatinya. Dia berkata dengan serius, Nona Duanmu, meskipun klan aku memiliki kekuatan di kota air putih, biasanya aku tidak akan menggertak seseorang. Lebih jauh lagi, dengan Nona Duanmu yang ada di sekitar. Jika aku melakukan hal-hal seperti itu, bukankah itu sama denganku memandang rendah klan Duanmu? Duan Muking menemukan ini lucu di dalam hatinya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua terus menunggu. Tetapi setelah waktu yang lama pelayan yang disebutkan Jiang Muheng tidak datang. Aku pikir sesuatu pasti telah terjadi. Mari kita bicarakan ini lain hari. Aku akan pergi duluan. Duan Muking akhirnya kehilangan kesabaran dan berjalan menuruni tangga. Jiang Muheng memarahi pelayan itu dengan kejam di dalam hatinya. Membuang setumpuk uang perak tael uang kertas. Dia mengejarnya. Jiang Muheng mengejarnya sampai ke lantai 2 sebelum akhirnya menyusul. Dia buru-buru berteriak dengan suara nyaring. Nona Duanmu, izinkan aku menjelaskannya. Duan Muking berhenti berjalan dan berkata dengan sopan. Tuan muda Jiang, tidak ada yang bisa dijelaskan. Ini bukan masalah penting. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Melihat ekspresi Duan Muking, Jiang Muheng tahu bahwa rencananya telah menjadi bumerang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas tepat pada saat itu. Fatih Jin telah selesai menghitung semua 100 ukiran kayu. Dia mengesampingkan mereka dengan ekspresi senang dan mengeluarkan setumpuk uang kertas emas tael. Dia berkata, Kakak Xiao, tolong hitung. Xiao Chen segera menyisihkan semua uang kertas dan bangun. Tidak perlu menghitung, ada baiknya melakukan bisnis dengan kamu. Ketika aku memiliki lebih banyak, aku akan membawanya kepada kamu. Saat dia berbalik, dia secara kebetulan bertemu dengan tatapan Jiang Muheng. Ketika Jiang Muheng melihat Xiao Chen mengenakan jubah hitam, ekspresi heran muncul di wajahnya. Xiao Chen, setelah keheranan, datanglah kemarahan yang tak terbatas. Jiang Muheng merasa benar-benar tak terduga bahwa ia benar-benar akan bertemu dengan Xiao Chen di sini. Dia terbang ke kemarahan yang lahir dari penghinaan saat dia berjalan menuju Xiao Chen. Bab 94. Jiang Muheng tidak berharap bertemu Xiao Chen di sini hari ini. Ketika dia memikirkan hal-hal hari sebelumnya, serta apa yang terjadi sebelumnya, dendam lama ditambahkan bersama dengan yang baru.
Jiang Muheng tidak bisa menahan amarah yang dia tekan untuk waktu yang lama bahkan dengan Duan Muking di sampingnya. Dia tidak bisa lagi diganggu untuk mempertahankan keanggunannya. Hanya satu yang tersisa di kepalanya, yaitu membunuh Xiao Chen di tempat. Untuk membuatnya membayar semua penghinaan yang dideritanya. Ketika Xiao Chen melihat Jiang Muheng tiba-tiba, dia juga merasa sedikit heran. Namun, dia segera tenang. Dia memperhatikan Jiang Muheng tidak membawa pelayannya Tuan Muda Jiang. Kita bertemu lagi. Xiao Chen tersenyum tipis. Tidak ada rasa takut sama sekali. Sebaliknya, itu seperti menyapa seorang teman lama. Xiao Chen tersenyum saat dia menghampirinya. Jiang Muheng mengutuknya. Temui sebelum dia bisa selesai mengutuk. Dia melihat pedang hitam muncul di tangan Xiao Chen. Posisi kaki Xiao Chen bergeser dan dia dengan cepat mengambil sikap menggambar saber. Sebuah cahaya pedang tercermin di matanya. Jiang Muheng belum pernah melihat pedang cepat seperti itu sebelumnya. Dia juga tidak melihat orang yang kejam. Siapa yang akan berpikir bahwa Xiao Chen benar-benar berani mengambil tindakan padanya di Whitewater City? Di saat kritis yang berbahaya ini, dia mengeksekusi kekuatannya sebagai master bela diri hingga ke puncaknya dan mundur-mundur dengan putus asa. Gerakannya yang cepat menyelamatkan hidupnya. Pedang ini tidak membuatnya menjadi dua. Namun, ada luka pedang sedalam jari di dadanya. Aliran darah segar menyembur ke udara. Kekuatan yang dihasilkan dari pedang menyebabkan tubuhnya terbang mundur. Sebuah lubang besar terkoyak di dada kemeja Jiang Muheng. Selembar kertas kuning melayang keluar. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia dengan cepat meraihnya. Jiang Muheng, yang jatuh ke tanah, ingin berdiri ketika dia melihat Xiao Chen mengambil kertas itu. Namun, ia mendapati lukanya terlalu parah, darah mengalir tanpa henti. Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia tidak bisa menahan panik dalam hatinya. Dia batuk darah ke udara saat dia berteriak, "Nona Duanmu. Itu adalah salinan peta untuk sisa-sisa kuno. Jangan biarkan dia menyimpannya." Ketika Duan Muking mendengar ini, wajahnya menjadi sangat beku. Dia melambaikan kedua tangannya dan aliran ki dingin mengalir di belakangnya sebelum mereka akhirnya berkumpul di tengah tangannya. Sebuah telapak tangan yang dipenuhi ki dingin menabrak Xiao Chen dengan kejam. Lawan ini sangat kuat. Jadi Xiao Chen tidak berani menerimanya langsung. Dia mendorong tanah dengan kakinya dan tubuhnya melayang ke udara, meluncur turun dari lantai 2. Ledakan. Meja di belakang Xiao Chen segera berubah menjadi es sebelum hancur berantakan. Berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Betapa dinginnya tirani Qi. Ketika para pembudidaya di lantai 2 menyaksikan situasi itu, mereka benar-benar heran. Mereka buru-buru membayar tagihan mereka. Mereka tidak ingin diseret ke pertempuran ini tanpa alasan sama sekali. Bang! Ketika Duan Muking melihat Xiao Chen turun ke lantai pertama, dia mendorong lantai kayu dengan keras dan tubuhnya segera turun ke lantai pertama juga, mendarat di samping Xiao Chen. "Sial, apakah kamu mencoba menghancurkan tokoku?" Ketika Fatih Jin melihat lubang besar di lantai, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan keras. Setelah Duan Muking mendarat, dia menembakkan arus ki dingin ke punggung Xiao Chen. Ki dingin dengan cepat membeku di udara, mengambil bentuk seekor burung kecil. Ci. Duan Muking membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan Ice Martial Spirit Phoenix di tubuhnya berteriak. Burung itu terbang ke udara dan matanya bersinar. Ukuran dan kecepatannya segera berlipat ganda. Xiao Chen langsung berhenti bergerak ketika dia merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya. Pikirannya menjadi kosong ketika dia mengingat keadaan normalnya ketika berlatih dengan pedang. Dia fokus saat tangan kanannya memegang Shadow Saber bulan dengan erat. Auranya melonjak hingga puncaknya menggambar saber. Sama seperti burung es di belakang Xiao Chen setengah meter. Xiao Chen tiba-tiba berbalik dan bergerak. Sabre mengeluarkan cahaya yang dipesan dan dengan suara sua, itu membelah burung es menjadi dua tepat di tengah. Di mana burung es itu terbelah dua. Orang bisa melihat itu sangat halus. Tidak ada bekas gundukan atau kekasaran. Berdasarkan ini, orang bisa tahu seberapa cepat pedang ini. Jejak keheranan melintas di hatinya. Meskipun matanya yang indah tidak memiliki jejak ketakutan di dalamnya. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya.
Mengikuti instan Xiao Chen bergerak. Ada banyak gerakan dan pintu paviliun Liu Xiang tersendat. Para tamu di lantai pertama kebanyakan adalah warga negara biasa. Ketika mereka melihat Xiao Chen melompat turun dari lantai 2, mereka tahu akan ada pertempuran dan mereka semua menyelesaikan tagihan mereka dan lari. Duan Muking menatap Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan peta dan aku tidak akan membunuhmu. Xiao Chen berpegangan pada pedangnya dan berdiri tegak, tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Jika murid kelas bela diri biasa diserang oleh burung es, serangan Duan Muking sebelumnya, mereka akan mati. Jika tidak terluka parah melihat bahwa ia dapat menghancurkan burung es dalam satu gerakan, kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya, Xiao Chen hanya bisa mengatakan skema gadis ini tidak biasa. Xiao Chen diam saja. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kirinya ke udara dan 5 aliran api ungu terbentuk di langit. Setelah berputar dalam lingkaran, mereka menembaki Duan Muking dengan cepat. Wajah Duan Muking langsung membeku ketika dia melihat Xiao Chen tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Untuk berpikir dia benar-benar membuat langkah melawan aku. Dia mendengus dan suhu di sekitarnya turun. Ki dingin yang tak terbatas bangkit dari tanah. Ketika 5 aliran api ungu bertemu ki dingin, kecepatan mereka segera melambat. Namun, yang mengejutkan Duan Muking adalah bahwa 5 aliran api ini tidak segera berhenti. Sebaliknya, mereka seperti ikan kecil, berenang maju perlahan. Meskipun kecepatan mereka lambat, mereka tidak mau mundur. Hanya dengan pemikiran dari Xiao Chen, 5 aliran api bergabung bersama, membentuk satu nyala api besar. Kecepatannya meningkat secara eksplosif. Ki dingin yang memenuhi udara tidak bisa lagi menghentikan kemajuan nyala api. Sorot mata hitam Duan Muking menjadi lebih dingin. Ki dingin yang ada di sekitarnya mulai mengembun perlahan menitik. Menitik. Tetesan air yang dibentuk oleh ki dingin terus-menerus menetes di lantai kayu di sekitar Duan Muking. Tetesan air dengan cepat berkumpul bersama dan membeku menjadi es yang keras sial. Dang. 3 dinding es terbentuk dari potongan es itu dan muncul di depan Duan Muking. Api ungu itu menghancurkan secara eksplosif melalui dinding pertama dan melanjutkan ke yang kedua. Otak Xiao Chen bekerja secepat kilat. Setelah api ungu menghantam dinding es pertama, dia jelas bisa merasakan kekuatan api telah berkurang secara signifikan. Dia tahu nyala api ini tidak akan memberikan kerusakan signifikan pada Duan Muking. Karena dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, dia harus pergi. Begitu Xiao Chen memutuskan, ia segera menuju ke jendela terdekat. Itu jelas konyol bagi murid perkawinan tingkat superior untuk melawan master bela diri. Bang! Setelah api ungu menghantam dinding ketiga, itu segera menghilang ke udara tipis. Duan Muking menyaksikan Xiao Chen bergegas pergi. Tatapannya menjadi lebih dingin dan rambut hitamnya yang halus berkibar di udara. Es! Duan Muking berteriak dan kemejanya serta rok panjang mulai bergetar. Rambut hitam-hitamnya yang halus melayang. Dia menyebarkan persepsinya ke lantai pertama paviliun Liu Xiang. Ki dingin yang hebat keluar dari tubuhnya Sua. Segala sesuatu di seluruh lantai pertama ditutupi oleh es setebal 2 inci. Dalam sekejap, lantai pertama menjadi istana es yang bersinar. Jendela yang semula terbuka telah tertutup lapisan es tebal. Tubuh Xiao Chen yang bergerak cepat menabraknya dengan keras. Esnya bahkan tidak bergetar. Serangan menabrak penghalang beku menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dia bergerak sangat cepat ketika dia bangkit kembali oleh es. Yang dia rasakan sekarang hanyalah rasa sakit di bahunya. Ini adalah garis keturunan bawaan. Kekuatan roh marsial yang diwariskan. Xiao Chen melihat sekeliling lingkungan yang berkilauan. Dia berpikir sendiri dengan heran. Ini terlalu mengerikan. Duan Muking berjalan perlahan. Rambutnya memutih sepenuhnya. Pandangannya menjadi dingin. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Serahkan peta dan aku tidak akan membunuhmu. Dia membuka mulut dan berkata. Saat dia mengucapkan setiap kata, suhu istana es turun drastis. Purple Thunder Divine Incantation beredar dengan cepat di dalam tubuh Xiao Chen, menahan angin dingin yang tak ada habisnya di dalam istana es. Sama seperti Xiao Chen ragu-ragu apakah dia harus menyerahkan peta. Xiao Bai melompat keluar dari Spirit Blood Jade.
itu berdiri di depan Xiao Chen dan menarik napas panjang. Perut putih salju itu membengkak dan mengeluarkan bola cahaya berwarna putih sial. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya saat dia melihat gerakan Xiao Bai. Dia mendorong tanah dengan keras, tidak menyelamatkan esensnya. Listrik di Lunar Shadow Saber terus melengkung tanpa henti. Xiao Chen berteriak dan menuju ke jendela sebelumnya. Lunar Shadow Saber menabrak dinding es dengan keras. Sebuah retakan kecil muncul di es yang kaku di bawah serangan penuh Xiao Chen. Bang! Dia merasa sangat cemas. Xiao Chen menyingkirkan pedangnya dan meninju celah itu dengan paksa. Dia akhirnya menciptakan lubang besar di dinding yang keras itu. Xiao Chen tidak bisa diganggu tentang detail dan langsung memerasnya. Ketika Duan Muking melihat Xiao Chen berusaha melarikan diri, sinar dingin muncul di matanya. Dia akan bergerak ketika bola ringan yang Xiao Bai lontarkan tiba di depannya. Terhadap bola cahaya yang tampak biasa ini, Duan Muking tidak terlalu memperhatikannya dan dengan santai mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Hanya binatang spirit bayi. Seberapa kuat serangannya? Tangan Duan Muking instan menghantam bola cahaya. Cahaya yang cemerlang menerangi seluruh istana es. Cahaya itu bahkan lebih mencolok daripada matahari. Itu sangat terang sehingga tidak ada yang tahan untuk melihatnya secara langsung. Ledakan. Cahaya memudar dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat itu, istana es yang diciptakan Duan Muking hancur berantakan seketika. Ledakan. Ledakan. Semua pilar di pavilion Liu Xiang hancur. Detik berikutnya, seluruh pavilion Liu Xiang hancur. Seluruh bangunan berubah menjadi reruntuhan. Xiao Chen, yang baru saja melarikan diri, tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Dia dikejutkan oleh gelombang kejut dan meledak ke langit, memuntahkan seteguk darah. Seorang tokoh putih lolos dari puing-puing pavilion Liu Xiang. Xiao Bai cepat berlari ke Xiao Chen. Itu memiliki ekspresi putus asa, keaktifan yang biasanya tidak ada. Setelah melihat penampilannya saat ini, kemarahan Xiao Chen mereda secara signifikan. Dia membawanya dalam pelukannya dan bergegas ke depan. Bahaya belum berlalu. Melalui sen spiritualnya, dia melihat aura kuat membengkak di puing-puing pavilion Liu Xiangqi. Teriakan Phoenix cerah bergema di seluruh kota air putih. Aliran es meledak melalui puing-puing pavilion Liu Xiang dan terbang ke udara sebelum menjadi Phoenix es yang besar. Ice Phoenix membentangkan sayapnya dan persepsi kuat yang mengerikan menyebar ke segala arah. Mengunci sosok Xiao Chen. Dibutuhkan ke langit. Dalam sekejap Duan Muking menjadi Ice Phoenix dan terbang. Sosok yang lebih kecil, membawa sitar, muncul dari puing-puing dan melompat ke arah dua orang setelah waktu yang lama. Lemak yang tertutup debu keluar dari puing-puing. Dia bersumpah saat dia berdiri dan melihat kekacauan. Pavilion Liu Xiang yang hancur total. Dia mengutuk dengan ketidakpuasan. Siapa di dunia ini yang aku sakiti?